Latunusa itu artinya raja bagi Hatuhaha. Jadi beliau dalam statusnya selain Raja Pelau, beliau juga raja bagi Hatuhaha. Makipika itu pengukuhan secara adat itu dari dunia sampai di akhirat. Sehingga raja yang dilantik itu katakanlah dia berkuasa sampai akhir hayat. Tidak boleh diganggu gugat. Jadi hubungan dari dulu Pelau dan Sitawai itu selain dari lantik raja ada hubungan yang sudah ditentukan bikin panas bela. Itu umpama supaya mempereratkan antara kakak dengan adik. Negeri Pelau yang kerap disebut dengan gelar adat Matasiri Amalatu berada di pesisir utara Pulau Haruku, Provinsi Maluku. Ratusan tahun berlalu dan negeri ini masih mempercayakan bentuk pemerintahan raja untuk mengayomi warga negeri. Secara adat, Roni Herli Latukonsina akan menggantikan mendiang ayahnya sebagai Upulatu, Raja Pelau. Maka seisi Pelau bersama negeri-negeri sahabat dan saudara sama-sama mempersiapkan diri. Nah, secara historis, raja-raja yang pernah memerintah dari klan-klan ini semua ada. Kita punya raja hingga kini kalau kita hitung, itu sudah sekitar kurang lebih sampai raja yang nanti dilantik, itu ada raja yang ke-24. Raja yang ke-24 dari Raja Upulaturone. Dulu sebelum terbentuknya negeri-negeri Hatuhaha di pesisir pantai, itu dulunya mereka itu cuma satu negeri di gunung yang namanya Kerajaan Hatuhaha. Itu punya raja cuma satu, yaitu Raja Pelau. Tapi dulu itu dipanggil Raja Hatuhaha Amarima Lunusa. Nah, Raja Hatuhaha Amarima Lunusa itu artinya raja untuk 5 negeri di dalam satu pulau. Jadi keturunan ini termasuk Uli Hatuhaha yang terdiri dari Ruhmoni, Kabau, Kailolo, Pelau dan Hulaliu. Itu Uli Hatuhaha. Jadi punya raja pada zaman itu Raja Pelau. Nah, jadi sekarang dipanggil Raja Pelau, tapi dulu itu dipanggil Raja Hatuhaha Amarima Lunusa. Kalau mendengar atau membaca jabatannya sendiri, itu kan Raja Pelau itu punya gelar namanya Upu Latunusa Barakate. Latunusa Barakate itu memiliki arti raja bagi Nusa, artinya raja bagi Hatuhaha. Raja-raja terutama Amarima Hatuhaha itu harus diundang untuk setiap raja di dalam konfederasi Hatuhaha Amarima tadi yang terdiri dari Hulaliu. Kalau diurutkan menurut tata letak negeri, Hulaliu, Pelau, Kailolo, Kabau, dan Ruhmoni itu selalu dihadiri oleh keempat raja lainnya. Ada lagi raja-raja dari yang memiliki ikatan Pelagandong tadi. Misalnya raja dari Oma, raja dari Soya misalnya. Itu karena ada ikatan Pela juga. Selain ikatan Pela, ikatan saudara yang seperti Gandong tadi. Latar belakang Raja Oma itu karena ada bala bantuan saat perang. Turut berkontribusi saat kita melawan imperialisme Belanda. Jadi mereka sengaja menyesatkan jalan bagi penjajah untuk tidak bisa sampai kepada puncak pertahanan di Gunung Alaka, kira-kira begitu, lalu diapresiasi dengan satu ikatan Pelagandong. Kalau Soya itu kami ada ikatan genealogis antara klan Latukonsina di Pelau dengan klan Latukonsina atau Dacosta di Soya yang pernah menjabat dalam sekian periode menjadi raja juga di Soya. Itulah kenapa kami boleh mengundang mereka. Mata rumah
parenta di Pelau. Kan Pelau ini konstruksinya itu dibagi 4 soa. Salah satunya adalah soa raja. Nah, soa raja ini isinya adalah klan Mata Rumah Perenta. Klan Latu Konsina sudah menduduki jabatan ini dari periode pasca kita turun ke pantai sekarang ini, 1680-an, hingga hari ini itu klan Latu Konsina terus memimpin sampai nanti dilantik tanggal 6 nanti. Kira-kira begitu. Penyambutan kemarin waktu kedatangan Basudara Gandong Lesinusa dari Titawai itu memiliki makna yang memang sangat mendalam. Itu makna uhuah antara kedua orang Basudara yang kalau kita tarik ke belakang itu punya ikatan genealogis yang kuat, di mana katorang punya ikatan itu, katorang punya leluhur antara leluhur Matasiri dan Lesinusa, itu 2 gandong Basudara kandung. Dorang 2 adik kakak, Pelau kakak, dan Titawai atau Matasiri kakak, Lesinusa adik. Setelah dorang 2 tinggal berembuk di Tanjung Negeri Hulaliu, lalu dorang 2 merembuk di situ. Kebetulan dorang 2 lihat ada satu pulau di laut Anyo-Anyo, namanya Pulau Anyo-Anyo. Dia nama Nusa Laut loh. Setelah di situ, terus kakak bilang per adik ini, ya kakak dari Matasiri ini bilang buat adik yang dari Lesinusa Titawai ini, adik lebih baik saya ke pulau di sana. Sedangkan kakak jaga di sini, di Matasiri sini, namanya Matasiri. Jadi Pelau itu punya marganya tuh Matasiri, tinggal di Matasiri di sini. Itu namanya, itu kakaknya dari Pelau. Marga Latu Konsina. Sedangkan yang adik ini dia punya marga Hehanusa. Kita mengundang kita punya raja-raja Pela Gandong maupun raja-raja sahabat atau raja-raja bersaudara. Kita punya Raja Gandong dari Lesinusa Matasiri, Lesinusa Amalatu dari Titawai beserta stafnya. Sebab kita tidak bisa melupakan mereka, karena walau bagaimanapun
kita semua itu sama-sama berjasa satu sama yang lain. Jadi katakanlah sampai titik darah penghabisan itu kita harus mengenang satu sama lain itu sebagai persaudaraan atau pela gandung. Keakraban atau keharmonisan paling akrab antar kelima negeri terutama Pelau dan Hulaliu. Kami ketika Basudara Hulaliu itu dipaksakan oleh bangsa Portugis untuk bisa berpindah keyakinan. Pada titik itu mereka membagi-bagi apa-apa yang mereka tinggalkan. Salah satunya di Pelau, baileu kami yang begitu besar itu adalah 2 bagian. Satu bagiannya itu punya Basudara Haturesi. Satu bagian. Dalam perhelatan ini, ketika kita sudah sedikit agak berlainan keyakinan tadi, kan tidak banyak yang bisa dikontribusikan oleh Katompung Basudara Haturesi ini. Ya, setidaknya supaya bisa pada titik yang tengah yang lebih bisa diterima sama-sama. Maka seperti itulah. Paling tidak harus ada yang bisa mereka kontribusikan dalam setiap perhelatan adat di Hatuha ini. Nah, itu menggambarkan bahwa Katompung Basudara Hulaliu sesungguhnya pernah meninggalkan katorang. Mungkin di alam ini, tapi tidak di mana-mana, tidak di alam yang lain. Itu keyakinan masyarakat Hatuha sampai pada detik ini. Raja yang dilantik ini akan keluar dari rumah pribadinya, diantar oleh raja-raja sahabatnya serta raja-raja Uli Hatuha menuju rumah raja, rumah tua atau rumah pusaka. Nanti masuk di rumah pusaka, di situ orang tua-tua adat, mereka mendoakan beliau sedikit. Sampai di rumah raja, sama-sama masuk dalam rumah, lalu di situ nanti duduk sama-sama dalam rumah itu dengan tua-tua adat sekalian, lalu didoakan. Sehabis didoakan, raja yang mau dilantik bersama Lebelesi masuk di dalam kamar untuk acara Maapika itu. Maapika itu pengukuhan secara adat itu dari dunia sampai di akhirat. Sehingga raja yang dilantik itu katakanlah dia berkuasa sampai akhir hayat. Tidak boleh diganggu gugat. Itu rahasia itu tidak boleh diketahui oleh siapa-siapa, sekalipun anak negeri. Itu hanya diketahui oleh raja yang dilantik dan Lebelesi sebagai tua adat itu di negeri Pelau. Jadi orang tua-tua siapapun tidak boleh mengetahui hal itu. Selesai dari Maapika di Soa Raja, di rumah raja, terus raja yang dilantik diantar oleh sekalian Latu-Latu Pati atau raja-raja itu menuju baileu. Kalau dari rumah raja menuju rumah pusaka itu diiringi dengan lani atau kapata, atau kalau terlepas dari itu diiringi juga dengan salawat. Masuk di baileu, terus kepala adat bersama raja yang dilantik menuju tiang pertama. Di situ raja yang dilantik itu memeluk tiang pertama, diselimuti dengan bendera merah putih. Yang dikatakan Lebelesi itu kita punya kepala tua adat
di negeri Pelau, namanya Lebelesi. Sedangkan Ritatoi itu tiang pertama di Baileu ini, dia punya tiang pertama. Setiap rumah yang didirikan itu biasanya ada punya tiang pertama, apalagi Baileu sebagai rumah adat. Nah, jadi tiang pertama itu katakanlah untuk melindungi dan mencegah sesuatu yang tidak disukai. Jadi tiang pertama itu mengokohkan masyarakat. Lalu habis dia punya hajat di situ, baru dilepaskan. Nah, sesudah dilepaskan kamera, Raja dilantik itu kembali di tempat kursinya, kursi pemerintahannya, lalu selesai acara adat sudah. Jadi kain salele lah, ya kalau secara umum di Maluku katong kenal itu kain salele. Itu simbol ikatan secara kolektif kita terikat dalam satu ikatan yang simbolisasinya adalah kain putih tadi. Dalam setiap upacara-upacara adat kolosal, apalagi antara gandong basudara begini, katoran selalu pakai simbol kain salele tadi sebagai pengikat persaudaraan itu. Kita memakai seragam putih, itu merupakan jiwa yang ikhlas. Kemudian kain merah itu lambang keberanian. Jadi sebab itu karena sejak dulu kita menghadapi peperangan dengan Portugis, kemudian Belanda. Nah, itu kita punya pakaian adat itu. Kita maju menghadap musuh juga dengan kain putih dan kain merah. Jadi sampai hari ini kita tetap memegang kain putih dan kain merah itu sebagai kita punya lambang Hatuha. Dari dulu kita tidak adakan perbedaan agama karena hubungan bukan di Pelau Titawai saja tapi Maluku pada umumnya. Hubungan antara Kristen dan Islam itu tidak ada punya perbedaan. Masing-masing punya keinginan kepercayaannya sendiri. Tapi hubungan saudara itu tidak ada punya pengaruh agama, tidak ada. Setiap saat itu di mana baku dapat tetap gandong itu harus ada. Jadi kalau gandong itu berbicara tuh satu rahim. Kedua basudara gandong ini, kemudian pada fase-fase berikut dorang mengalami satu perubahan struktur sosial di mana basudara Lesinusa dong kemudian memeluk Kristen, basudara Matasiri memeluk Islam. Tapi dalam hubungan itu, dari masa ke masa hingga hari ini katong terus mengikatkan diri antara kedua itu. Kenangan masa lalu itu terus memperkuat uhuah kami, bahwa kami itu memang gandong basudara, katong basudara kandung gitu. Basudara gandong itu memang wajib harus ikut dalam perhelatan akbar itu. Begitu pula sebaliknya jika nanti ada pengukuhan adat atau pelantikan raja di negeri Gandong Lesinusa, perhelatannya kami juga akan disambut dengan segenap gegap gempita, suka duka yang sama meriahnya seperti yang kemarin kita saksikan itu. Jadi poinnya bahwa ikatan persaudaraan kedua gandong ini tetap terpelihara meskipun dilalui dengan badai dan topan, kami tetap akan pelihara itu.
Katorang punya ikatan gandong basudara ini tak akan lekang dimakan waktu. Ada pepatah lokal bilang, kalau orang Pelau bilang itu tahakun dakur tahapu takuriro, ya sama halnya dengan bahwa itu tak lekang dimakan waktu. Latu Nusa Barakate, ka ahi mese-mese. Dunia nala akhirat. Mudah-mudahan raja yang dilantik ini tetap teguh di dunia sampai akhirat, sampai akhir hayat. Dengan menjaga jabatan sebagai Upulatu Raja. Itu harapan kami dari adik gandong Desi Nusa. Makan patita adalah gelaran makan bersama. Makanan ini bukan hanya disiapkan oleh orang Pelau, namun juga Pela dan gandong mereka. Hal ini menjadi simbol bahwa mereka satu keluarga. Dan memberi penggenapan pada nama yang diberikan kepada Raja Pelau, Upulatu Nusa Barakate, Tuan Raja dari pulau yang diberkati.